Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SMP Yapa Depok? Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Kosasi. Kali ini kita akan masih terus mengulik tentang keunikan yang ada di SMP Yapa Depok. Hari ini kita akan membahas ekskul prestatif yang telah membawa dan mengharumkan nama SMP Yapa Depok baik dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Ada beberapa pilihan ekskul yang ada di SMP Yapa Depok. Yang pertama, ekskul wajibnya adalah pramuka, kemudian dan ekskul pilihan yang mana sahabat bisa memilih ketika bergabung dengan kami di SMP Yapa Depok. Ada seni bela diri pencak silat, ada taekwondo, kemudian ada seni tari saman dan daerah, kemudian ada marawis, kemudian ada PMR, kemudian ada sepak bola, dan juga ada English Club. Jadi ada beberapa pilihan untuk ekstrakurikuler apabila sahabat bisa bergabung bersama kami di SMP Yapa Depok. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam salah satu ekstrakurikuler yang mana telah membawa dan mengharumkan nama SMP Yapa Depok baik dari tingkat kota hingga tingkat nasional, yaitu ekskul seni bela diri tradisional pencak silat Beksi Mutiara Pancar. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripudin atau lebih akrab dipanggil Bang Toib. Saya lahir di Bogor tanggal 18 Maret tahun 1987. Dan saya di sekolah SMP Yapa ini sebagai pelatih ekskul seni bela diri dari Betawi, yaitu Beksi. Saya di SMP Yapa Depok terhitung mulai kurang lebih dari tahun 2011 sampai saat ini, dan alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Sebelum saya memegang di sini, saat itu adalah yang memegang di sini adalah almarhum pelatih saya, yaitu Bang Jamhuri bin Yahya. Lalu beliau tutup mata pada tahun 2011 tanggal 1 Januari. Beliau menitipkan amanah sekolah ekskul yang ada di sekolah SMP Yapa ini untuk dikembangkan dan dilestarikan dan dimajukan lebih dari yang dahulu. Ya, sedikit mengulas sejarah Beksi Mutiara Pancar. Sebetulnya terlahir baru tahun 2017. Itu terlahir di tahun 2017 tanggal 28 Maret tahun 2017. Sebelumnya saat itu kenapa kok bisa ada nama Beksi Mutiara Pancar? Sebelumnya saya saat itu adalah di perguruan Beksi tradisional Haji Hasbullah. Namun di 2016 saya mencoba memajukan perguruan tersebut ke ranah prestasi. Ranah prestasi yaitu dalam hal pertandingan dan perlombaan kejuaraan dalam hal seni tunggal baku IPSI. Namun di 2017 seluruh pengurus sebagian atau wabil khusus ketua umum perguruan sendiri menolak adanya silat prestasi karena hal tersebut ungkapan beliau adalah menghilangkan jurus perguruan. Namun semua hal itu saya tepis dengan ranah prestasi yang saya bisa membuat moto untuk Beksi Mutiara Pancar, menjaga tradisi, meraih prestasi. Yang saat ini juga saya alhamdulillah mengajar di beberapa sekolah di Kota Depok, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jadi apa yang beliau
pikirkan dan apa yang beliau takutkan itu insya Allah tidak akan menjadi kenyataan kalau jurus beksinya sendiri akan hilang. Tapi akan saya coba dengan sepenuh tenaga saya yang dengan moto menjaga tradisi meraih prestasi, tetap adanya jurus perguruan dan jurus prestasi. Seperti itu kira-kira. Ya, kita bicara tentang perkembangan Beksi Mutiara Pancar sejak lahirnya di 2017. Saat itu saya cuma memegang hanya 4 sekolah. Namun saya tetap bertujuan menjaga tradisi dan meraih prestasi, dan alhamdulillah sampai saat ini itu sudah mencapai 12 sekolah, baik dari Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan alhamdulillah juga saat ini sudah berada di Kabupaten Oku Selatan dan juga Kota Palembang. Dan itu melalui kinerja dan jerih payah baik dari SDM Beksi Mutiara Pancar dan kecintaan orang, baik dari seni tradisi dan menuju prestasi. Seperti itu kira-kira. Ya, untuk sekretariat Beksi Mutiara Pancar sendiri saat ini berada di rumah saya yang beralamat di Jalan Limo Raya, Blok Kramat, RT 3 RW 5, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, nomornya 79. Atau bisa pakai maps-nya Beksi Mutiara Pancar Limo dan juga Yayasan Yatim Al-Ghifari Thoyib. Itu sekretariat dari Beksi Mutiara Pancar saat ini. Perbedaan Beksi Mutiara Pancar dengan perguruan-perguruan yang lain. Dalam hal beksi, sebetulnya ranah beksi hampir semua sama. Hanya saja berbeda cara pembawaannya. Seperti satu contoh, kita nyanyi sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang masyarakat biasa, khususnya Jakarta, itu pasti notnya pasti sama dengan yang asli. Tapi kalau ketika dibawakan dengan suku-suku yang berbeda, pasti ada logatnya, pasti terbawa. Itu yang membedakan, yang mencari beksi saya dan beksi yang lain. Namun ketika kita bawa ranah perguruan lain, itu memang berbeda. Kita adalah ciri khasnya pukulan celentang. Kalau yang lain ada yang tengkurap, ada yang hanya seperti setengahnya, dan lain sebagainya. Itu membedakan adalah kita jurusnya adalah pukulan celentang sejak dulu. Seperti itu kira-kira. Ya, bicara tentang sejak kapan beksi ekskul yang ada di SMP YAPA bergabung, pribadinya saya itu pada tahun 2010 di pertengahan bulan Juli kalau nggak salah saat itu. Lalu belum lamanya kita bergabung, namun pelatih saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diteruskanlah oleh saya pada tahun 2011. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita bicara perkembangan intern dalam ekskul SMP YAPA Depok. Saat ini dan sejak dulu memang minat dari para pelajar itu, wabil khusus pelajar putra, memang sangat minim. Nah, untuk pelajar putri itu sangat tinggi karena memang perkembangan pemikiran yang saya pahami adalah perempuan itu memang lebih cepat dibanding cowok. Jadi saya pahamin adalah keutamaan bela diri yang penting adalah memang terpenting memang perempuan. Karena apa? Mereka lebih berpikir lebih cepat dibanding putra gitu. Jadi saya rasa memang sejak dulu lebih banyak putri dibandingkan putra. Jadi sampai saat ini alhamdulillah, karena kemarin beberapa waktu lalu kena ada faktor COVID ya, saat ini alhamdulillah ada kurang lebih 10-12 anak yang ikut ekskul kali ini. Ya, untuk prestasi pada tahun kurang lebih 2018 saat itu dari sekolah YAPA sendiri ada prestasi kejuaraan di JKTC 9 saat itu. Cuman saya nama anaknya saya lupa siapanya, tapi pada saat itu meraih juara 1 dan 2, dan itu mendapatkan medali emas dan medali perak.
Untuk nama-namanya juga saya kurang paham karena saya terlalu banyak yang saya ajarin, jadi saya kurang paham namanya. Dan di 2019 juga ada yang namanya kejuaraan di Cilodong. Itu kejuaraan Wali Kota Cup kalau nggak salah, itu ada di situ prestasi juara 1. Dan untuk 2020 sendiri itu karena ada COVID ya, jadi tidak ada pergerakan. Dan 2021 ada perlombaan via virtual yang dilombakan di JKTC 13 dan meraih juara 1, 2, dan 3 dari beberapa anak. Dan untuk target 2022 ini, insya Allah di bulan Maret atau April kita akan melanjutkan kejuaraan untuk seluruh peserta, akan kita ikutin supaya lebih maksimal kembali. Seperti itu kira-kira. Sekarang kita bicara tentang kapan sih cara pelaksanaan latihannya di SMP YAPA. Nah, saat ini pelatihan sejak dulu sampai saat ini adalah tetap di hari Sabtu. Di hari Sabtu jam 9 sampai dengan kurang lebih jam 11. Namun karena saya punya target saat ini di 2022 itu ada tambahan di hari Rabu jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore untuk lebih cepat mereka menangkap materi. Seperti itu. Jadi seminggu saat ini adalah 2 kali pertemuan, Rabu dan Sabtu. Untuk Rabu jam 13.00, untuk hari Sabtu jam 9.00. Ya, untuk tingkat kesulitan atau suka dan dukanya dalam mengajar eskul. Saat kita sudah maksimal melatih, namun ketika perlombaan yang sulit dijangkau dan sulit dikalahkan adalah nervous. Itu yang memang sulit kita pantau dalam kasat mata, karena memang itu timbul dari dasar diri mereka masing-masing. Jadi ketika pada saat latihan sudah maksimal, sudah oke, namun ketika saat pelaksanaan lomba itu ngeblank atau nervous. Ya itu memang manusiawi, tapi tidak menjadi sebuah kelemahan buat kita, tapi menjadi sebuah acuan dalam arti lebih semangat lagi buat di kemudian harinya. Seperti itu. Ya, ini sekarang kita bicara tentang cabang. Ini kan ada di sekolah. Gimana Bang kalau seandainya saya ada pengen buka di rumah atau yang ikut pelatihan? Ya kalau misalkan ingin berlatih yang usia udah dewasa bisa datang ke rumah, atau memang mau buat cabang sendiri atau membuat sekolah atau koordinasi cabang, misalkan di daerah beberapa tempat daerah. Yang penting saya pribadi hanya datang untuk melatih. Dan itu boleh kita buka, yang namanya nanti akan dibuka namanya cabang, misalkan daerah Jakarta Timur atau Depok Timur atau Depok Selatan dan sebagainya. Itu bisa. Jadi dengan catatan dalam sebuah cabang sendiri harus membentuk KSB, Ketua Sekretaris dan Bendahara Cabang, agar koordinasi kepada masyarakat yang ingin berlatih lebih mudah. Dan pelatih tidak ada ikut campurnya untuk koordinasi tersebut. Pelatih hanya datang melatih dan melatih. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak dipersulit kok, gampang.